Selamat pagi, saudaraku yang terkasih, Bu Bapa. Dalam suasana sukacita, saya berharap pagi ini atau hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita renungkan untuk kita lakukan di sepanjang hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di hadapan-Mu kami mengaku hanya Engkaulah Allah yang telah memberikan kehidupan kami, memulihkan keadaan kami. Kiranya firman-Mu yang hendak kami dengarkan semakin memberi kami kekuatan dan memberi kami sukacita, agar kami hidup dan berjalan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan biarlah seluruh orang-orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, renungan bagi kita untuk hari ini, di hari terakhir dalam perjalanan hidup kita di satu minggu ini, tertulis dalam Mazmur 85 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Dalam bahasa Batak Toba, tongodo donokdo hatuaonna, diaka nama kabiari ibana, asamian muse hamuliaon di tano namion. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak senang jika kehidupan yang terpuruk berubah menjadi normal kembali? Keadaan dalam penderitaan berubah menjadi sukacita. Hidup yang telah dipulihkan, siapapun tentunya sangat bersukacita jika itu telah terwujud. Mungkin saja di antara kita ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit yang sudah menahun. Mungkin juga di antara kita ada yang ingin dipulihkan keadaan keluarga atau rumah tangga yang mengalami keretakan. Juga yang lain ingin dipulihkan dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang dapat kita daftarkan. Namun di antara segala persoalan itu, saudaraku yang terkasih, tentu kita harus mengaku bahwa ada suatu pemulihan yang sungguh-sungguh kita harapkan di dalam hidup ini, yaitu
ketika hubungan kita dipulihkan dalam keadaan baik bersama Tuhan. Hubungan yang dipulihkan dalam suasana yang selama ini jauh dan terpisah dari Tuhan. Tentu kita akan bersyukur ketika Tuhan menerima kembali setiap orang-orang yang mengalami hubungan yang telah rusak dengan Dia. Akan tetapi keadaan akan berbeda jika kehidupan yang kita jalani masih tetap di dalam keadaan sakit, belum pulih dan sembuh dari segala perkara yang ada. Itu suatu gambaran kehidupan kita yang masih penuh di dalam penderitaan, penuh tekanan. Tentunya pengakuan kita akan berkata bahwa penderitaan dan keterpurukan hidup membawa kita kepada titik lemah yang tidak dapat menimbulkan semangat, atau sebaliknya kita merasakan keadaan yang apatis. Di saat kesesakan terjadi, kebebasan pun pasti kita nantikan agar kebebasan itu, kelepasan itu hadir di dalam hidup kita. Tidak jarang di antara kita pun orang-orang percaya akan merasa hidupnya terguncang, imannya pun terguncang saat harus berhadapan dengan berbagai tantangan, permasalahan kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, suasana hidup dalam penuh ketidaknyamanan tentunya kita tidak pernah harapkan itu. Maka seruan firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita, sebagaimana pemazmur menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan, agar hidupnya dipulihkan, diperbaiki kembali oleh Tuhan dalam setiap perkara yang dihadapi. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar atau membaca buku seri Selamat, secara khusus Selamat Bergumul, karya Andar Ismail. Apa yang dituliskan di sana disampaikan bahwa bersama dengan Allah kita aman dalam ketidaknyamanan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman di tengah-tengah kehidupan. Namun dalam ketidaknyamanan itu ada satu hal yang membuat kita aman, yaitu Tuhan. Dan ini jugalah yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita. Sebagaimana yang juga dituliskan, dikatakan oleh Prince James Crosby dalam lirik lagunya yang dia ciptakan, Selamat di Tangan Yesus. Ada banyak persoalan dalam hidup yang menjadikan kita kuat. Dalam persoalan itu hanya satu yang menguatkan kita, yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Demikianlah juga yang hendak disampaikan oleh pemazmur pada kesempatan ini, agar umat Israel sungguh mau berseru kepada Tuhan, berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan yang akan mengubah segala keadaan. Berseru memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan, atas segala pelanggaran yang telah terjadi. Dan pengampunan itu pun sesuatu yang sangat kita
harapkan dan butuhkan. Sehingga dalam seruan yang kita naikkan, berilah pengampunan pada kami dan jangan binasakan kami. Sebaliknya selamatkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami. Pemazmur sangat yakin jika umat Israel takut akan Tuhan, pasti keselamatan akan dekat dengan mereka. Itulah sebuah cerminan iman yang diperlihatkan oleh pemazmur bagi umat Israel, dan tentunya juga bagi hidup kita di tengah-tengah setiap perjalanan hidup keseharian kita. Pengakuan yang diharapkan oleh pemazmur dalam renungan kita ini, bahwa keselamatan hanya bersumber dan datangnya dari Allah kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya diam bagi setiap orang di negeri yang didiami. Keselamatan umat Allah dan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup umatnya, tentunya itu tidak akan datang secara otomatis. Hal itu akan datang bila mana kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan, terus-menerus takut akan Tuhan. Dan hendaknya kita selalu mengingat bahwa hanya umat yang takut akan Tuhanlah yang akan memilih dan akan hidup di dalam jalan Tuhan, dan memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan merasakan betapa indahnya ketika kebenaran dan kedamaian, shalom, kasih karunia dan kebenaran menyatu. Tercipta suasana di mana kasih dan kesetiaan akan bertemu, dan tentunya harus dibarengi dengan kasih dan kesetiaan. Shalom, kedamaian Allah atau damai Allah terwujud ketika keadilan dan damai sejahtera itu selaras, sejalan dan seiring keserasian yang akan nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, dalam doa kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Pemazmur memberikan suatu pengajaran bahwa setiap penderitaan terjadi, maka kembalilah dan berserulah kepada Tuhan, Sang Pencipta yang memelihara kehidupan ini. Maka permohonan yang kita sampaikan melalui doa, itulah sebagai komunikasi kita kepada Tuhan, dan di dalamnya lah kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 102 ayat yang kedua. Dalam doa kita mengalami perjumpaan kepada Allah secara pribadi, dan dalam ungkapan pujian, permohonan akan nyata lewat kehidupan kita. Biarlah doa yang kita panjatkan, seruan yang kita sampaikan, dan Allah mendengar serta menjawabnya. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, hakikat doa bagi orang Kristen adalah bahwa doa merupakan suatu percakapan antara kita dengan Tuhan. Allah menghendaki agar setiap orang percaya berdoa dan merendahkan diri di hadapannya. Sebab orang yang setia berdoa akan diberikan janji-janji yang mulia. Dalam doa, maka kita akan menunjukkan bahwa kita sepenuhnya bergantung hanya pada Allah
Sang Pencipta, sehingga pertolongan pun akan kita terima. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini melalui firman Tuhan yang kita hendak renungkan, sedikitnya ada dua hal yang harus kita renungkan bersama agar kehidupan kita dipulihkan dan persekutuan kita dengan Tuhan direkatkan kembali. Yang pertama, mengakui kemurahan hati Tuhan. Sebagai orang-orang percaya seperti pemazmur, banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Akuilah dan syukurilah itu, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam ungkapan pujian-pujian yang kita naikkan, rasa syukur yang tinggi atas perbuatan Tuhan. Sekaligus itu juga menyiratkan bagi kita bahwa permintaan kita kepada Tuhan akan selaras dengan pujian kita. Yang kedua, rasakan kenyamanan bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan adalah sukacita dan penuh kegembiraan. Inilah sesungguhnya yang harus kita nyatakan. Sebagaimana ketika kita menaikkan doa kita, dalam doa Bapa kita yang selalu kita panjatkan, di sanalah kita beroleh ketenangan, kedamaian, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan waktu hidup bersama Tuhan. Dan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan Allah, dialah yang akan menikmati suasana kehidupan yang selalu memberikan semangat dan kekuatan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, marilah selalu takut akan Tuhan, agar keselamatan yang Tuhan berikan semakin dekat dan semakin kita rasakan saat kita melakukan setiap aktivitas kehidupan kita. Sembari kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sediakan, hidup dalam kerendahan hati, kita terus berdoa dan memohon kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kita. Sebagaimana Yesus berdoa, jangan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Kiranya kita beroleh pemulihan, khususnya saat menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan melalui masa new normal ini menuju fase post new normal. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita hidup dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Firman-Mu yang begitu indah telah kami terima, mengajak kami untuk hidup dalam seruan doa kami. Berdoa, memohon Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan menyambut menerima kami atas segala keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan selalu mengarahkan hidup kami di jalan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami saat kami menghadapi berbagai tekanan persoalan hidup. Kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan, bahwa keselamatan hanya ada pada-Mu. Dan biarlah keselamatan itu menjadi bagian kami, dan kami hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan saudaraku yang terkasih. Tuhan memberi kita kesehatan, memulihkan keadaan kita, dan hiduplah dalam firman-Nya. Tetap jaga kesehatan. Horas,